Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Narena Izadudita. Saya perwakilan dari SMP Negeri 2 Kolakah, Kabupaten Kolakah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan menceritakan bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu makan makanan yang bergizi. Setelah banyak memakan keripik yang dibawa oleh raksasa junk food, Lili tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Penasaran dengan cerita berikutnya? Simaklah cerita berikut. Petualangan gizi di negeri sayuran. Alkisah di sebuah desa yang hijau dan asri. Di desa itu ada 2 orang sahabat yang bernama Lili dan Bima. Lili adalah anak yang sangat lincah dan tidak menyukai makanan sehat. Berbeda dengan Bima. Bima adalah anak yang sangat cerdas dan sangat menyukai makanan sehat. Demikian juga minuman mereka. Minuman Lili berwarna-warni dengan beraneka macam rasa buah. Namun, rasa buahnya hanyalah bahan kimia. Bekal minuman sehat yang direbus ibunya dengan rasa penuh kasih sayang. Dan itu Bima. Suatu siang, pada jam istirahat sekolah, Lili melihat Bima memakan bekalnya dengan lahap. Dan Lili bertanya, "Bima, kamu selalu makan yang aneh-aneh itu. Tidak enak kan?" Lili, makanan ini tidak aneh. Justru sangat enak dan membuat tubuhku kuat. Coba deh, kamu pasti suka. Tidak mau. Aku lebih suka permen dan keripik. Tiba-tiba, dari balik pohon besar itu, muncul sesosok makhluk yang tinggi besar dan tampak menakutkan. Dialah raksasa junk food. Perutnya buncit dan tangannya penuh dengan bungkus-bungkus makanan dan botol minum bersoda. Raksasa junk food berkata, "Hahaha, bagus anak-anak. Jangan dengarkan anak kecil sok pintar itu. Makanan sehat itu membosankan. Lebih baik makan makanan yang seperti ini. Dijamin, kalian pasti kuat. Kuat untuk malas bergerak dan mudah sakit." Lili yang tergiur dengan makanan yang dibawa oleh raksasa junk food. Tapi, Bima merasa takut dan waspada. Sejak pertemuan itu, raksasa junk food sering muncul di sekitar desa. Dia menawarkan makanan yang dibawanya dan menjanji-janji palsu kepada anak-anak di desa itu. Perlahan, banyak anak-anak mulai terpengaruh kepada raksasa junk food. Termasuk Lili. Lili semakin suka menolak makanan sehat yang dibuat oleh ibunya. Suatu hari, di kebun milik kakek Bima, raksasa junk food tiba-tiba muncul. Dan ia menawarkan makanan sebungkus keripik kentang yang dibawanya. Makanan ini lebih enak daripada sarang hijau menjijikan itu. Saat Lili akan meraih keripik, Bima dengan cepat menarik tangannya. "Jangan Lili, ini tidak baik untukmu." "Apa sih, aku mau makan keripik ini." Akhirnya, Lili tiba-tiba pingsan dan ia dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Lili tidak berangkat ke sekolah karena ia terkena diare parah akibat memakan makanan yang dibawa oleh raksasa junk food. Sebagai sahabat, Bima membawakan sekeranjang buah-buahan yang manis dan segar. "Lili, cobalah semangka ini. Semangka akan mengembalikan cairan tubuhmu yang hilang akibat diare." "Terima kasih." Wah, rasanya tidak seburuk yang aku bayangkan. Bahkan sangat enak dan membuat tubuhku kuat. "Lili, cobalah lagi. Pisang akan membantu
melawan bakteri jahat, dan meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus. Membantu mengurangi rasa mulas. Lili, kalau nanti kamu sudah sembuh, ayo kita ke kebun kakekku. Mungkin di sana banyak sekali buah-buahan yang belum pernah kamu coba. Iya, Bima. Nanti kalau aku sudah sembuh, ayo kita ke kebun kakekku. Mungkin di sana banyak sekali yang belum pernah aku coba. Beberapa minggu kemudian, di kebun milik kakek Bima. Lili, lihatlah wortel ini. Wortel ini mengandung vitamin A yang baik untuk matamu, agar melihat dengan jelas. Dan ini bayam. Bayam mempunyai zat besi yang membantu tubuhmu tidak mudah lemas dan lesu. Mereka terus berjalan dan melihat seberapa banyak buah-buahan yang berbeda-beda. Buah-buahan yang berbeda-beda dan sayuran memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Ada sayuran tomat merah yang segar, ada juga brokoli hijau yang seperti pohon kecil. Ada juga jagung kuning yang manis. Ada juga buah-buahan seperti stroberi merah, jeruk orange, dan anggur ungu. Setiap mereka menjelaskan satu persatu manfaat sayuran itu, Lili dengan tertarik dengan makanan sehat. Makanan sehat itu membuat kita kuat, pintar, dan penuh energi saat bermain dan belajar. Tiba-tiba, raksasa junk food muncul lagi. Dia tampak marah karena Lili dan Bima tidak lagi tertarik dengan makanannya. Hei kalian berdua anak nakal, berani-beraninya kalian menolak makananku. Bima dengan tampak berani di depan raksasa junk food. Hei raksasa junk food, kami tidak takut padamu. Kami sekarang tahu bahwa makan sehat itu jauh lebih baik untuk tubuh kami. Lili mengangguk setuju karena ia merasakan badannya kuat dan ringan ketika mencicipi tomat tadi. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kekuatanku. Namun, Bima dan Lili tidak gentar. Ia mencoba mengingat satu persatu manfaat makanan sehat itu. Dan Lili berkata, wortel membuat mata sehat, bayam membuat tubuh kuat, buah-buahan melindungi kita dari penyakit, dan memiliki vitamin yang banyak. Setelah mereka berkata, manfaat makanan sehat itu, raksasa junk food pun mulai mengecil dan melemas. Ternyata, kehadiran raksasa junk food berasal dari anak-anak yang tidak menyukai makanan sehat. Semakin banyak anak yang pentingnya gizi, semakin lemah pula kekuatannya. Akhirnya, dengan teriakan terakhir yang lemah, raksasa junk food pun mulai menghilang. Dan ia menjadi bungkus-bungkus makanan yang berserakan. Dan Lili menjadi anak yang sangat menyukai makanan sehat. Dan ia senang sekali ketika ibunya menyiapkan makanan sehat yang dibuatnya. Lili dan Bima menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Dan Lili mengingatkan kepada temannya betapa pentingnya makanan sehat itu. Dan menjauhkan dari makanan yang tidak sehat. Desa itu menjadi tempat yang penuh dengan anak-anak yang penuh energi saat bermain dan belajar. Karena ia punya nutrisi dan gizi yang cukup. Akhirnya, mereka berdua terus berkeliling dan berpetualang di desa itu dan menemukan keajaiban gizi yang tentang makanan sehat. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.